Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagusyirwan, NIM 3218017. Sebelumnya pada materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis penyebaran hadis. Baik, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu mengenai pusat kajian hadis pada masa periwayatan. Ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, dahulu dakwah Islam telah menyebar sampai ke daerah-daerah Jazirah Arab. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW telah menyiapkan ekspedisi khusus untuk melakukan dakwah dan membebaskan Syiam di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Namun rencana tersebut belum terlaksana sebab beliau wafat. Nah, sejak saat itu Khalifah Abu Bakar mempunyai inisiatif untuk meneruskan rencana Rasulullah SAW, dan pada akhirnya kota Syam atau negeri Syam tersebut berhasil dikuasai oleh umat Islam, dan secara bertahap wilayah Islam semakin luas. Syam sendiri di sini meliputi Palestina, Jordania, Syria, dan Lebanon, dan semuanya itu berhasil dikuasai oleh umat Islam pada tahun 17 Hijriah. Perluasan Islam pada tahap itu semakin luas menuju ke arah barat, khususnya Mesir, dan daerah itu berhasil dikuasai oleh umat Islam pada tahun 20 Hijriah. Nah, dengan dikuasainya Mesir pada masa itu, maka dakwah Islam ke arah barat menjadi semakin pesat dan juga tentunya semakin mudah, dan pada akhirnya bisa sampai ke daerah Maghrib dan menyeberang lautan sampai menuju ke Andalusia. Daerah Andalusia sendiri berhasil dikuasai oleh umat Islam pada tahun 93 Hijriah. Nah, akibat meluasnya persebaran Islam pada masa itu dan juga proses meluasnya dakwah Islam, banyak para sahabat yang turut serta aktif dalam jihad. Arti jihad di sini bukan berarti tentang perang, melainkan juga dalam berjihad menyebarkan agama Islam. Semenjak Rasulullah wafat, banyak para sahabat yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan agama Islam, baik itu di wilayah Makkah, Madinah, dan sebagainya. Dalam proses peluasan dakwah Islam tersebut, tidak sedikit para sahabat yang turut serta aktif dalam jihad maupun penyebaran ajaran Islam. Praktis sepeninggal Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang menyebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Semangat dakwah dari para sahabat itu mendorong mereka untuk mengajarkan ajaran Islam ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Dan juga para sahabat tidak sedikit pula yang mendirikan tempat atau majelis untuk digunakan sebagai pusat penyebaran agama di situ. Dan kemudian diteruskan juga oleh para tabi'in. Begitu sedikit penjelasan dari saya.
Adapun nanti wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang menjadi pusat penyebaran hadis pada masa periwayatan itu nanti akan saya jelaskan di bagian video selanjutnya. Oke, kita kembali ke pembahasan terkait wilayah-wilayah yang menjadi pusat penyebaran periwayatan hadis. Kenapa sih kok bisa ada banyak wilayah tuh? Karena ya penyebaran Islam juga semakin luas, terus tokoh-tokoh juga seringkali melakukan perjalanan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam untuk mencari hadis atau untuk bertukar pikiran dengan ulama-ulama lain. Nah, sehingga dalam kejadian tersebut seringkali kita temukan atau kita jumpai nama-nama perawi yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa aktivitas rila al-hadis atau semangat dalam mencari hadis pada masa tersebut masih sangat tinggi. Wilayah yang pertama yaitu Madinah. Madinah sendiri merupakan kota yang sangat penting tentunya dalam penyebaran hadis. Di kota ini juga Rasulullah SAW melakukan aktivitas dan membangun masyarakat muslim. Di kota ini juga banyak sekali sahabat yang mendengar sabda Nabi dan melihat sepak terjang beliau secara langsung. Di antara sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah, yaitu yang pertama ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Hurairah, ada Ummul Mukminin, ada Aisyah, ada Abdullah bin Umar, Abu Sa'id, dan lain-lain. Nah, di Madinah ini juga ada beberapa kitab penting atau bukti karya yang mendokumentasikan nama-nama sahabat yang wafat di Madinah, yaitu salah satunya Unwan Al-Lujabah fi Al-Ma'rifati Man Mata bi Al-Madinah min Al-Sohabah karya Mustafa bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Alawi Al-Rafi'i. Setelah generasi sahabat, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, Madinah sendiri juga dipenuhi oleh tokoh-tokoh tabi'in yang mempunyai perhatian besar terhadap hadis-hadis Nabi. Salah satunya yaitu Al-Fuqaha Al-Sab'ah, yaitu 7 tabi'in yang terkenal alim dan faqih serta menjadi rujukan pada masanya dalam masalah-masalah keagamaan. Mereka yaitu Sa'id Al-Musayyab,